Baik Bapak Ibu sekalian, di satu semester ini kita akan berbicara tentang mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam, ya, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, di sini kita akan berbicara tentang ini ya, tentang tokoh-tokoh ya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan perkenalan, tadi sudah perkenalan kita, lalu kontrak belajar, kontrak kuliah. Nah, di kuliah kita ini ada nanti presentasi makalah dan itu dianggap sebagai nilai UTS, lalu kemudian nanti ada UAS ya, lalu kemudian ada nilai kehadiran. Nanti itu digabungkan dan disitulah nanti nilai akhir di mata kuliah ini. Nah, lalu kemudian gambaran umum mata kuliah ini nanti akan saya jelaskan sebelum maghrib ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang sudah sholat nanti bisa mengikuti. Lalu kemudian yang kedua, di sesi ini kita akan berbicara tentang tradisi dan praktek ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Tidak bisa kita lepaskan bahwa bangsa Arab yang gemar berdagang itu mewarnai bagaimana praktek ekonomi Islam di masa Rasulullah dan sebelumnya. Nah, lalu kemudian setelah itu kita bicara tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dan ini kita akan mulai nanti misalnya dari Abu Bakar, bagaimana kemudian Khalifah Abu Bakar meneruskan Rasulullah, lalu kemudian memerangi para pelaku yang tidak membayar zakat, dan itu Masya Allah luar biasa. Lalu Umar bin Khattab juga demikian, punya kebijakan yang luar biasa. Lalu ada Utsman bin Affan, lalu ada Ali bin Abi Thalib. Nah, kita akan bicara tentang itu di hari ini. Nah, minggu depan kita sudah sudah presentasi makalah dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan berbicara tentang Abu Yusuf ya. Jadi kita akan berbicara tentang Abu Yusuf. Nah, Abu Yusuf ini kitabnya adalah kitabnya Al-Kharraj ya, kitabnya tentang pajak. Pajaknya Abu Yusuf. Jadi kitab Kharraj ini adalah kitab pajak kira-kira gitu ya. Jadi kitab pajak, kitab Al-Kharraj gitu ya. Nah, ini menjadi menarik. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Barat lebih dahuluan misalnya membahas tentang pajak, ternyata di Islam jauh sebelumnya Abu Yusuf telah bicara tentang bagaimana konsep pajak dan berbagai macamnya. Jadi ini menjadi sangat menarik. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian silakan nanti dilihat. Lalu kemudian kita bicara setelah itu minggu depan kita bicara tentang Abu Ubaid misalnya, Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam ya, pada tahun 838 misalnya. Nah, Abu Ubaid ini dikenal dengan kitabnya Al-Amwal ya. Al-Amwal. Jadi Al-Amwal itu artinya adalah tentang harta. Jadi jauh sebelum misalnya orang mengatakan bapak ekonomi barat misalnya seperti Adam Smith ya, yang dikenal dengan The World of Nation misalnya konsep kesejahteraan sebuah negara. Nah, Islam jauh lebih sebelumnya sudah mengenal ada Abu Ubaid. Bahkan ada banyak pakar sejarah mengatakan Adam Smith mengutip beberapa yang ditulis oleh Abu Ubaid di kitab Al-Amwal ini. Nah, ini tentu juga menjadi menarik dalam catatan sejarah perekonomian di dunia. Nah, lalu kemudian setelah itu nanti kita akan bicara tentang Mawardi ya, minggu depannya lagi, Sabtu depannya lagi, tanggal 2, kita akan bicara tentang Mawardi. Nah, Mawardi ini adalah kita kenal misalnya ada kitabnya Ahkamus Sultaniyah ya. Jadi jadi ini Masya Allah luar biasa. Misalnya kita kenal bahwa bagaimana Mawardi mengatakan dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah. Di sini luar biasa sebenarnya ada banyak nilai-nilai etika dalam bisnis ya. Meskipun Mawardi misalnya dikenal sebagai bapak bicara banyak tentang politik misalnya, tapi Mawardi juga banyak juga bicara tentang ekonomi. Nah, setelah itu kita bicara tentang Imam Al-Ghazali misalnya, tentang konsepnya tentang Ihya Ulumuddin misalnya. Ini bisa ada Ihya Ulumuddin. Jadi Masya Allah luar biasa. Dalam kitab Ihya itu Al-Ghazali juga cerita tentang bagaimana konsep uang, ya, bagaimana kemudian larangan menimbun uang, larangan mencetak uang palsu dan berbagai macamnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Al-Ghazali ini Imam Al-Ghazali ini sosok yang luar biasa, muda pada saat itu, terkenal, ya, luar biasa, ya, lalu kemudian pernah menjadi pengajar di Nizamul Muluk dan berbagai macamnya. Jadi Masya Allah luar biasa, dan pada akhirnya dia menjadi seorang sufi yang luar biasa. Lalu kemudian kita bicara juga tentang Ibnu Taimiyah misalnya.
Dalam konsep Ibnu Taimiyah misalnya kita kenal Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah. Di Ibnu Taimiyah ini misalnya kita kenal tentang konsep harga misalnya. Ibnu Taimiyah mengatakan ada samanun adil. Jadi ada saman adil. Jadi ada harga yang adil, ada saman zulum, ada harga yang zalim. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Jadi Ibnu Taimiyah membahas tentang itu. Bagaimana sebenarnya titik temu antara titik equilibrium itu terjadi antara radin minkum dan berbagai macamnya. Lalu setelah itu kita bicara tentang Ibnu Khaldun misalnya. Ini ada terjemahannya Ibnu Khaldun tentang muqaddimah misalnya. Bahkan pendiri Facebook pun menganjurkan untuk baca buku ini. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi Ibnu Khaldun ini sosok yang luar biasa yang kita kenal banyak sekali. Bahkan Ibnu Khaldun mengatakan negara yang hebat itu bukanlah negara yang banyak uangnya. Negara yang hebat itu adalah negara yang banyak produksinya. Nah, itu kebayang oleh kita kira-kira bagaimana konsep Ibnu Khaldun mengajarkan pada kita. Lalu kemudian kita bicara tentang Satibi misalnya, tentang teori dalam kitabnya Al-Muwafaqat misalnya. Bagaimana Satibi mengajarkan pada kita bagaimana tentang doruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Mana yang lebih penting kira-kira? Ya, sama seperti pandemi ini. Mana yang dikatakan doruriyat? Doruriyat mencari nafkah atau doruriyat lebih berada di rumah, kerja dari rumah. Nah, ini tentu menjadi sangat debatable ya, terjadi perdebatan misalnya. Mana yang lebih maslahat misalnya. Nah, jadi ini Asatibi. Lalu kemudian Abu Ala Al-Maududi ya. Jadi Maududi juga berbicara tentang banyak sekali. Maududi ini merupakan sosok politik lebih banyak orang kenal, sosok wartawan. Tapi Masya Allah, Maududi inilah yang kemudian melahirkan generasi-generasi hebat seperti yang kita kenal, yaitu seperti pengarang buku Iqtisaduna Bakir Sadar, yang kemudian dikenal dengan mazhab Bakir Sadar misalnya. Ya Masya Allah luar biasa. Dulu saya masukkan ini, tapi karena ada banyak yang berdebat, ya, karena beliau memang seorang Syiah, lalu kemudian tapi dia punya buku dua, karya Falsafatuna sama Iqtisaduna. Ya. Jadi Masya Allah melahirkan itu yang kemudian ya jadi perdebatan juga di kalangan di kalangan akademisi. Tapi mazhab Bakir Sadar itu menjadi mazhab yang banyak juga dipelajari, tapi sebagai hazanah keilmuan kira-kira demikian. Lalu kemudian setelah itu baru kita masuk misalnya ke Umar Capra. Nah, saya pernah ketemu Capra 2 kali di Jakarta, sama 1 kali lagi saya pernah ketemu Capra di kantornya di IDB di Jeddah. Nah, Capra ini Masya Allah luar biasa. Merupakan sosok ekonom muslim kontemporer yang hari ini masih hidup ya. Jadi Masya Allah luar biasa dan banyak sekali karya-karya Capra. Lalu kemudian ada Monzerkap, pakar wakaf ini Masya Allah luar biasa, pakar ekonomi Islam. Jadi ada banyak sekali tulisan-tulisan Monzerkap. Saya pernah ketemu Monzer sekali ya di Jakarta di sebuah forum internasional. Lalu ada Manan, lalu setelah itu baru kita mengambil sebuah kesimpulan siapa kira-kira yang cocok menjadi tokoh pemikir ekonomi Islam di Indonesia. Nah, apakah Bang Adi Warman Karim yang punya buku yang saya pernah menjadi tim teaching ya, asistennya Bang Adi Warman di UIN lama. Ya Bang Adi Warman punya karya yang begitu banyak, dia mengatakan multi edition. Jadi membuat buku itu multi edisi. Jadi yang banyak. Atau mungkin kita katakan Pak Safi Antonio misalnya bisa dikatakan tokoh, atau almarhum Pak Karnain misalnya mantan IDB itu. Jadi banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini kita akan mengkerucutkan kira-kira siapa yang cocok menjadi tokoh ekonomi syariah di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat sekarang mungkin video-videonya sudah saya kumpulkan tokoh-tokoh ekonomi syariah itu di satu Instagram, bisa dilihat inspirasi tokoh ekonomi syariah misalnya. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita UAS. Jadi jelaslah bahwa di sejarah pemikiran ekonomi Islam ini kita akan lebih menitik beratkan pada kajian tokoh kira-kira gitu. Jadi kajian tokoh itu kita akan membaca siapa tokoh itu, lalu apa karyanya, lalu apa kontribusinya terhadap ekonomi. Jadi itu yang akan kita bahas kira-kira. Jadi apa tadi? Siapa tokoh itu? Ya, siapa tokoh itu, di mana dia lahir, kapan dia lahir, dan berbagai macamnya. Lalu kemudian setelah itu kita akan berbicara apa karyanya. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah apa kontribusinya terhadap ekonomi Islam. Nah, saya pikir itu. Sampai di sana ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian?